Mbak Gina, dulu sebelum menikah apakah suami sifatnya pemarah seperti itu? Enggak. Enggak ya. Enggak. Nah kalau soal marah itu keluarganya Mbak Gina tahu nggak nih? Enggak, karena dulu sebelum menikah keluarga saya itu kurang setuju. Jadi saya takut untuk mengadu kalau misalnya mengadu ke mereka, takutnya Takut nanti disuruh benar cerai kan apa gitu. yang kita bilang gitu, takut Iya, akan karena keluar kan- omongan itu. Iya, karena menikah adalah tanggung jawab kita berdua. Ya lalu bagaimana dengan keluarga suami? Keluarga suami mertua itu udah tahu saat melihat saya dipukul dan dia ketahuan selingkuh. Dia selingkuh, ternyata selama yang dia keluar itu dia selingkuh. Iya. Kemudian reaksi dari keluarga suami gimana? Yang nggak bisa istilahnya nanya gitu, dan dia mengaku kalau dia emang Selingkuh. Tapi selingkuh. dari pengakuan itu, nah saya mau tanya Mbak Gina, ngelihat langsung nggak perselingkuhan dia? Pernah melihat Kapan dia. kejadiannya? Waktu itu saya pulang kerja, saya melihat dia sama perempuan yang sedang hamil, tapi saya nggak langsung sujon gitu. Setelah pulang, dia juga pulang, saya tanya baik-baik siapa wanita itu. Bukannya jawaban yang saya dapat, dia malah ngamuk dan nuduh saya karena saya nggak bisa punya anak. Nuduh saya mandul sambil pukul saya sampai kepala saya berdarah, dicedotin ke tembok. Yang jadi pertanyaan adalah begini, Mbak Gina bisa mengambil kesimpulan dia selingkuh, tapi Mbak Gina cuma ngeliat dia berdua doang, nggak ada mohon maaf melakukan hubungan suami istri atau menemukan bukti-bukti yang kuat lainnya gitu? Nggak, saya percaya dia gitu tadinya, meskipun saya udah melihat, saya nggak pernah istilahnya menganggap dia itu di belakang saya berkhianat. Nah terus setelah sampai suami mengaku dia berselingkuh, itu dari mana dia bisa ngomong gitu? Mbak Gina nanya apa ke suami? Saya nanya siapa wanita yang hamil itu, dan dia bilang, kan dia pukul saya. Pas saya lagi dipukul, datang mertua menolong, dan ditanya kenapa dia melakukan itu sama saya. Dia bilang karena saya nggak bisa menghasilkan anak, dan dia udah menikah siri dengan wanita lain, dan wanita itu sudah hamil sekitar 5-6 bulan. Mas, aku mau tanya deh sama kamu. Mau nanya apaan? Aku mau tanya, cewek yang hamil itu siapa ya yang tadi kamu bantuin? Kebanyakan nanya lu, berisik. Mas, jawab mas pertanyaan aku. Jadi lu beneran mau tahu? Hah? Iya, aku bener mau tahu lah. Dia itu istri siri gua. Kenapa? Jadi kamu udah nikah lagi, mas? Diem-diem. Mas, kamu tuh beneran tega ya. Mas, kamu tuh beneran tega mas sama aku, mas. Makanya lu jangan sesoran banyak nanya sama gua. Astagfirullahaladzim. Ardi, ada apa ini? Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu nak? Ardi, kamu apain ini istri kamu? Bu, aku udah nikah lagi. Lagian saya suruh dia nggak bisa punya anak. Sekarang terbukti kan, bukan aku yang mandul, tapi dia yang mandul. Tapi kamu nggak boleh begitu. Ini istri kamu, bukan orang lain. Bu, ibu juga mau marah. Bu, aku ini stres nggak bisa punya anak. Sekarang terbukti kan, wanita yang aku nikah itu sedang hamil anak aku. Nggak kayak dia. Ibu ini juga perempuan, Ardi. Kamu nggak boleh begitu. Aku udah punya dari Mas Ardi. Mungkin emang aku yang nggak bisa kasih anak, Bu. Tapi gini, nggak apa-apa, Bu. Yang penting Mas Ardi bahagia punya anak, Bu. Udahlah, pusing. Ardi! Berarti yang ditemuin di rumah itu adalah sebenarnya istri sirinya yang dinikahi itu. Ya Allah nih, Pak Ustadz, cara suami yang seperti ini di mata agama seperti apa nih Pak Ustadz nih?
Yang pertama saya ini menjelaskan begini Mas Farid ya. Iya. Memukul istri tanpa ada alasan pelanggaran agama atas yang dilakukan oleh istri, misalkan maksiat atau mungkar, itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan dan dilarang dalam agama. Maka ada kasus di dalam Al-Quran itu ketika ada istri-istrimu yang bermaksiat kepada Allah dan maksiat kepadamu, maka Al-Quran menyatakan apa? Itu namanya wanita-wanita nusyuz. Maka Al-Quran mengatakan apa? Fadribuhunna, pukullah dia. Tetapi di tafsir dijelaskan mukul dalam makna mukul yang tidak bermakna menyakiti atau melukai. Itu sekedar memukul untuk membuat dia terdidik pada dia. Dan kalau ini tidak bisa, baru wasarihu nasarohan jamilah. Pisahkan dia, artinya ceraikan dia, tapi cerai dengan cara yang baik, tidak boleh melakukan ini. Lah ini Mbak Gina tidak ada unsur satupun yang terpenuhi dari aspek itu. Maka suami-suami yang melakukan tindakan seperti yang dilakukan misalkan kasus Mbak Gina ini, tentu ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama dan sangat dimurkai dalam agama. Yang kedua, yang dilakukan oleh suaminya tadi dengan cara terus-terusan menjadikan alibi bahwa praktek perlakuan dia itu karena disebabkan misalkan Mbak Gina nggak punya keturunan. Sekali lagi jangan bermain dengan takdir Tuhan. Ini adalah wilayah kudro Allah, wilayah takdir Tuhan. Ketika kita menuduhkan perempuan-perempuan semacam ini, istri-istri misalkan, kemudian dengan alasan Anda tidak punya anak, kemudian suami semaunya, maka Anda akan berhadapan dengan urusan Tuhan. Itu harus hati-hati. Akan banyak cara, kasus-kasus yang serupa semacam ini. Jadi tidak bisa dibedulkan alasan ini. Tapi kalau misalkan istrinya ini sakit, kemudian tidak ada ruang untuk melakukan, mohon maaf, misalkan pelayan kebutuhan batinnya sehingga tidak ada ruang untuk berketurunan, itu masih bisa dibetulkan dalam agama. Tetapi kasus ini sehat walafiat hanya karena ini, apalagi baru 1 tahun sekali lagi, ini belum lama. Kasus-kasus ambiya Allah, para soleh, tokoh-tokoh banyak yang semacam ini. Yang ketiga, yang dilakukan oleh suami Mbak Gina tadi, misalkan nikah siri kemudian tiba-tiba membawa istri pulang, kemudian diketahui mohon maaf hamil misalkan, tentu ini adalah bukan cara yang baik. Cara yang baik memang tidak ada satu naskah teks pun yang mengharuskan, saya ulangi, tidak ada satu naskah pun yang mengharuskan seorang suami ketika menikah harus izin kepada istri, tidak ada. Kalau kita lihat seperti itu. Tetapi etiknya tentu misalkan pada Nabi SAW itu memberitahu, menyampaikan pada istri yang lain itu supaya diketahui, sehingga ketika terjadi kasus tadi itu Mbak Gina tidak suudzon kepada suaminya, dan juga wanita tadi ketika bertemu dengan Mbak Gina juga tidak melahirkan persoalan baru. Tetapi yang terjadi kasus-kasus semacam ini bermunculan. Karena itulah misalkan kalau di hukum negara, kompilasi hukum negara menjelaskan kalau ini menyangkut misalkan PNS atau aparatur sipil negara memang diharuskan harus izin pada istri yang pertama tadi. Karena apa? Ada konsekuensi hukum yang lainnya, maka diharuskan. Tetapi secara umum misalkan masyarakat sipil yang lain tidak ada, itu bukan berarti secara serampangan bisa melakukannya. Karena di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan ketika menyangkut masalah poligami. Sekali lagi, poligami itu tidak mudah dan seenaknya kemudian dilakukan, syaratnya sangat berat sekali. Jadi kasus Mbak Gina tadi sudah benar tadi ketika ada misalkan keluarga dari suami istrinya, maaf dari suaminya menyampaikan tadi itu sudah benar, paling tidak itulah bagian dari cara keluarga supaya bisa memberikan pengarahan, bisa membangun keluarga yang baik. Ya, Mbak Gina setelah tahu dia menikah lagi sempat cari tahu nggak sih siapa wanita itu? Iya, wanita itu perempuan malam. Nah, setelah Mbak Gina tahu, lalu bagaimana keadaan rumah tangga Mbak Gina? Saya nggak masalah di madu. Saya nggak minta cerai, nggak apa-apa di madu. Apalagi istrinya itu sedang hamil. Setidaknya saya punya anak juga meskipun dari dia gitu. Tapi istri sirinya itu jahat sama saya. Jahatnya seperti apa Mbak Gina? Dia suka menghasut saya ke suami saya, dan akhirnya suami saya menceraikan saya. Menceraikan? Iya. Ya Allah. Tapi sebelumnya mohon maaf, tinggal seatap atau beda rumah? Iya, satu rumah. Tinggal satu atap Saya gitu? yang minta.
Ya Allah. Ini Pak Ustadz sudah hadir ke dalam kehidupan rumah tangganya Mbak Gina, tapi istri-istrinya ini justru mengambil alih nih dalam tanda kutip rumah tangga itu Pak Ustadz. Jadi para pemirsa sekalian, ini Mbak Gina ini sosok wanita yang luar biasa. Seorang penyabar menghadapi kasus yang menimpa pada suaminya. Dan ketika ternyata suaminya menempuh tadi itu, menikah siri, kemudian membawa istrinya pulang, hidup dalam satu rumah lagi, satu rumah Mbak ya, satu rumah di situ, hanya beda kamar taruhlah begitu. Dan ternyata justru mengambil alih tadi, taruhlah misalkan mengambil alih urusan dominasi di rumah tangga tadi. Tentu inilah saya kira Mas Farid, kenapa orang berpoligami itu ada salah satunya adalah etiknya itu memberitahu tadi, kalau hukum negara itu ada kewajiban, kalau sekali lagi hukum negara, kompilasi hukum negara Republik Indonesia menjelaskan harus izin pada istri yang pertama, itu tujuannya tadi itu supaya mereka saling tahu, saling mengetahui, saling memahami dan tidak memicu konflik. Dan memang sangat dianjurkan supaya tidak dalam satu rumah, kecuali ini sudah dalam naungan religiositas, keagamaan yang sangat kuat, masing-masing punya pemahaman agama yang baik sehingga tidak memunculkan hal lain, dan ternyata kan tadi muncul tadi. Kemudian menimbulkan kasus baru, memunculkan kasus baru lagi, aduannya dari siri tadi diterima mentah-mentah oleh suaminya, dan kemudian akhirnya suaminya melakukan tindakan yang melampaui, kemudian akhirnya menceraikan Mbak Gina, yang padahal Mbak Gina tidak ada satupun alasan yang mendasari kemudian untuk diceraikan. Iya. Nah, Mbak Gina setelah bercerai, Mbak Gina tinggal sama orang tua atau ngontrak sendiri atau beli rumah sendiri? Enggak, saya nggak ngontrak. Ngontrak. Karena saya malu sama keluarga dan belum bisa melupakan rasa sakit saya. Nah, setelah bercerai masih ada kontak-kontakan sama suami? Sebelumnya enggak, tapi lama-kelamaan mungkin wanita itu udah lahiran ya. Tiba-tiba suami itu, mantan suami menghubungi saya dan minta balikan. Minta balikan, minta rujuk gitu ya? Iya, minta rujuk. Terus alasannya apa dia tiba-tiba minta rujuk? Menurut dia, wanita itu hamil bukan anak dia. Tapi dia hanya menikah itu hanya semata-mata untuk uang. Untuk uang. Nah, kemudian Mbak Gina memutuskan untuk mau kembali sama dia? Kalau misalnya saya ditanya begitu, saya masih sayang sama dia. Saya ngerti sifat dia begitu itu karena pengen punya anak. Tapi keluarga saya menentang, nggak boleh rujuk. Dan saya juga berpikir lagi, saya tidak mau disakiti lagi. Sampai sekarang masih menghubungi, masih berusaha? Tapi saya lebih memilih tidak. Oke, Pak Ustadz, apa yang langkah yang diambil Mbak Gina ini kalau dalam segi agama tepat atau tidak nih Pak Ustadz? Ya. Apakah lebih baik rujuk apa tidak? Itu tergantung pada Mbak Gina. Kalau misalkan Mbak Gina masih ada kasih sayang, ingin kembali, mudah-mudahan ada harapan baru, tentu agama beri ruang, itu namanya talak rujuk tadi itu, yang ada kemungkinan untuk balik lagi. Tapi kalau misalkan memilih tidak balik, boleh apa tidak dalam agama? Tadi Mas Fer bertanya gitu. Lah, ada beberapa syarat tadi yang terpenuhi. Dalam mana apa? Suaminya melakukan maksiat tadi dengan cara pergi malam tadi, kemudian tadi Mbak Gina mendapatkan saksi tadi, kemudian itu namanya suami sudah melakukan maksiat. Dan salah satu syarat orang untuk bercerai diizinkan itu adalah salah satu di antara suami maupun istri itu melakukan maksiat kepada Allah dengan cara perselingkuhan tadi itu. Yang kedua adalah melakukan kekerasan. Kekerasan itu bagian dari cara. Makanya tidak dibolehkan, apalagi tadi Mbak Gina tadi kemudian sampai kepalanya berdarah, itu sekali lagi itu adalah tindakan mungkar dari seorang suami pada istrinya. Dan sekali lagi Rasulullah mencela kepada suami-suami yang berlaku kasar KDRT kepada istrinya. Rasul pernah menyampaikan, sebaik-baik kamu di antara kamu sekalian adalah khairukum li ahlikum, orang yang terbaik, khiyarukum li ahlikum, orang yang terbaik perangai, perilakunya, akhlaknya kepada istri-istrinya. Itu menandakan Rasul tidak mengizinkan para istri itu dipukul, kecuali istri yang melakukan maksiat, itu pun memukulnya tidak memukul menyakiti. Itu adalah contoh dalam kaitan ini. Bahkan Ahmad bin Hambal dalam salah satu riwayat hadis itu menjelaskan cara memukul itu, bahkan Imam Hambal itu menyebutkan sapu tangan, kamu nakal ya. Kira-kira itu menunjukkan nilai pendidikannya bukan ditonjolkan. Jadi
Kalau tadi berkaitan dengan Mbak Gina tentang rujuk apa tidak, itu sepenuhnya ada Mbak Gina. Agama membolehkan kalau mau rujuk boleh, itu lebih baik. Kalau misalkan tidak karena melihat tadi kasus-kasus yang sangat berat, itu juga dibolehkan. Ya, Mbak Gina sekarang masih sendiri atau masih sendiri? Nggak ada niatan untuk membuka hati untuk orang lain? Belum. Belum, kenapa? Saya masih ada rasa trauma dan takut. Masih ada rasa trauma dan takut. Oke, ini terakhir Pak Ustadz untuk Mbak Gina sendiri. Tapi mohon maaf, Mbak Gina tetap ingin membina rumah tangga kan ke depannya? Iya. Ingin memimpikan punya seorang anak kan? Iya. Oke, ini Pak Ustadz, untuk Mbak Gina nih doa apa nih harus dipanjatkan Mbak Gina nih untuk menghilangkan trauma-trauma yang sudah ada nih? Iya. Karena kan idealnya Mbak Gina memang memimpikan sebuah rumah tangga dan juga dikaruniai anak. Iya. Kalau di dalam surat Al-Furqan itu kan menjelaskan begini Mas Farid. Salah satu doa itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini tentu kalau kita lihat dhamirnya ini karuniakanlah pada kami istri-istri, tentu tidak hanya istri-istri, bagi seorang istri juga ya Allah karuniakan aku suami dan anak-anak keturunan, kan begitu. Keturunan-keturunan yang soleh yang kelak menjadi pemimpin. Jadi kalau kasih Mbak Gina memang mengalami kasus rumah tangga, apalagi sudah sempat bercerai seperti ini, memang berat sekali, memulihkan psikis. Tapi yakinlah Mbak Gina usia masih muda, yakinlah bahwa Allah sunnatullah itu kan setiap manusia kan diberi berpasang-pasangan. Dan Mbak Gina harus mempunyai keyakinan bahwa salah satu di antara sunnah Rasul itu berkeluarga. Yakinlah masih banyak Allah memberikan jodoh-jodoh yang untuk Mbak Gina, maka yakin dan bertawakallah kepada Allah selain berdoa kepada Allah. Dan memang tidak ada doa secara khusus, tapi yang doa yang banyak dianjurkan, misalkan Robbi auzina nashkur ni'mataka amtalai wala walida, itu juga dalam makna untuk memohon seperti itu. Dan baca ayat-ayat Al-Quran itu adalah bagian dari memohon, mudah-mudahan Allah berikan. Dan doa sekemampuan menurut bahasa Mbak Gina, mudah-mudahan Allah berikan calon pendamping yang soleh, yang solihah. Di dalam Al-Quran dijelaskan wal qanitina wal qanitat, orang laki-laki baik berpasangan dengan perempuan baik. Jadi berpatokan seperti itu. Yang ketiga, berhusnudzon kepada Allah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk Mbak Gina. Jadi menanti pada saatnya yang indah mungkin Allah belum berikan. Ini adalah bagian dari tahap awal, DP-nya lah kira-kira memberikan pelajaran Mbak Gina. Yang keempat, tadi ada pelajaran Mas Farid untuk kita semuanya. Mbak Gina tadi menikah kan tanpa seizin orang tua. Ini juga memberikan pelajaran. Sebaiknya dalam pernikahan itu tidak hanya menikahkan dua pasangan suami istri, tapi juga mengawinkan dua keluarga besar. Jadi ada apa-apa mesti harus izin kepada orang tua, supaya ketika terjadi seperti ini orang tua akan membackup, orang tua akan berikan proteksi pada kita. Saya kira itu Mas Farid. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Mbak Gina coba dijalankan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan ke depannya jauh lebih baik lagi ya Mbak Gina ya. Baik, terima kasih sudah hadir di Tawakal. Sama-sama. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.